wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas B angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang obat tetes mata. Obat tetes mata ini dia adalah sediaan steril. Jadi sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sediaan steril. Jadi sediaan steril ini saya ambil dari pengertian steril. Steril merupakan ketidakhadirnya mikroorganisme atau mikroba dalam sediaan. Adapun juga pengertian dari sterilisasi. Ini berkaitan dengan sediaan steril. Sterilisasi adalah proses atau tindakan untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme atau mikroba yang bersifat patogen. Jadi sediaan steril adalah sediaan steril yang bebas dari mikroorganisme atau mikroba yang bersifat patogen. Kemudian ada pengertian obat tetes mata. Obat tetes mata merupakan sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke selaput lendir mata di sekitar kelopak mata. Kemudian ada pengertian mata. Mata merupakan organ yang peka dan penting bagi kehidupan. Mata ini terletak pada lingkaran tulang yang berfungsi sebagai pertahanan yang maksimal. Pertahanan maksimal ini sebagai pertahanan yang baik dan kokoh. Pertahanan terhadap infeksi, karena sekret mata mengandung enzim lisosim. Sebelum itu ada juga anatomi mata. Yang pertama ada kelopak mata. Kelopak mata biasa disebut dengan palpebra. Palpebra merupakan alat yang digunakan sebagai untuk melindungi mata. Bola mata dan adapun bagian mata paling depan adalah kornea palpebra. Kornea palpebra merupakan alat yang digunakan untuk menutup mata, alat penutup mata dan dilindungi oleh trauma mata seperti sinar matahari, cahaya, dan dia berfungsi sebagai pengering bola mata. Selanjutnya ada lapisan pada bola mata. Lapisan jaringan pada bola mata ada 3. Yang pertama, sklera. Sklera merupakan jaringan ikat yang memberikan bentuk pada mata. Yang kedua ada uvea. Uvea merupakan jaringan vaskular yang terdapat di dalam mata yang dilindungi oleh sklera dan kornea. Yang ketiga adalah retina. Retina merupakan lapisan paling dalam yang terdapat di dalam bola mata yang mempunyai 10 lapis. Kemudian ada kornea. Kornea merupakan bening selaput mata yang dapat menembus cahaya. Kornea ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada epitel. Epitel ini tebalnya 50 mikron. Epitel ini terdiri dari 5 lapis epitel. Yang pertama itu sel epitel tanduk. Yang kedua sel epitel tumpang tindih. Yang ketiga sel epitel basal. Yang keempat ada sel epitel poligen. Dan yang terakhir itu ada sel epitel gepeng. Kemudian yang kedua itu terdiri atas membran Bowman. Membran Bowman ini terletak paling bawah sel epitel kornea. Kemudian yang ketiga itu ada stroma. Stroma atau lamel merupakan susunan dari kolagen yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada otot penggerak mata. Otot penggerak mata ini mempunyai fungsi ganda. Otot penggerakan mata ini sesuai dengan sumbu atau letak penggerakan otot mata pada aksi otot. Kemudian otot mata ini terdiri atas 2, yaitu otot oblik interior. Otot oblik interior ini mempunyai origo vasolakrimal dan
tulang lakrimal yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas. Kemudian ada juga abduksi. Yang kedua itu ada otot oblik superior. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada uvea. Uvea merupakan jaringan vaskular yang terdapat di dalam mata yang dilindungi oleh sklera dan kornea. Uvea ini terdiri atas dua, yaitu iris. Yang pertama ada iris. Iris ini dia memperpanjang badan siliar ke anterior. Kemudian yang kedua itu ada badan siliar. Badan siliar ini merupakan otot yang tersusun atas otot melingkar. Kemudian yang keempat itu ada pupil. Pupil ini pada anak kecil berukuran kecil karena belum. Yang keempat itu ada pupil. Pupil pada anak itu berukuran kecil karena belum berkembangnya saraf simpatik. Kemudian kalau pupil untuk orang dewasa itu berukuran sedang. Sedangkan pupil pada orang tua itu pupilnya mengecil akibat trauma dari sinar matahari. Yang kelima itu ada rongga orbita. Rongga orbita ini merupakan rongga yang berisi bola mata yang menempel pada dinding orbita. Kemudian rongga orbita ini terdiri atas 7. Yang pertama itu ada ethmoid, frontal, lakrimal, dan maksila. Kemudian fisiologi penglihatan. Cahaya masuk melewati kornea, kemudian akan diteruskan melalui pupil, kemudian difokuskan oleh lensa ke bagian belakang mata, yaitu retina. Kemudian fotoreseptor retina ini akan mengumpulkan pesan-pesan atau sinyal informasi pada mata yang ditangkap. Kemudian sinyal informasi itu diteruskan ke otak melalui saraf optik. Semua organ ini bekerja secara simultan untuk mendapatkan suatu benda atau objek untuk dilihat. Kemudian selanjutnya ada formula. Formula obat tetes mata itu mengandung zat aktif dan zat tambahan. Zat aktifnya ini pada obat sediaan tetes mata itu sangat penting karena dia yang memberikan efek secara langsung. Kemudian yang kedua itu ada zat tambahan. Zat tambahan ini adalah zat yang pelengkap untuk zat aktif. Dia sebagai pelengkap zat aktif. Kemudian zat tambahan yang pertama itu ada bahan pengawet. Bahan pengawet ini yang digunakan untuk mencegah atau mematikan mikroorganisme pada sediaan. Bahan pengawet ini harus bersifat bakteriostatik dan fungistatik. Yang kedua itu bahan pengawet harus non-iritan terhadap mata. Jadi kita harus memilih bahan pengawetnya itu tidak mengiritasi mata. Kemudian yang ketiga itu ada kompatibel terhadap bahan aktif dan bahan zat tambahan yang lain. Jadi kita harus memilih bahan pengawet itu yang kompatibel terhadap bahan aktif dan zat tambahan yang digunakan. Kemudian zat pengawet yang sering digunakan yaitu pada obat tetes mata benzalkonium klorida yang ditambahkan dengan golongan paraben atau EDTA. Kemudian yang kedua itu ada pengisotonis. Tonisitas itu berarti tekanan osmotik yang diberikan oleh garam-garam pada larutan yang berair. Kemudian yang ketiga itu ada pendapar. Pendapar ini
larutan obat tetes mata itu harus sama dengan pH-nya air mata. pH dan isotonis larutan mata itu sama dengan air mata. Jadi jika pH-nya 7,4 itu sangat sukar larut dalam air. Kemudian yang keempat itu ada antioksidan. Antioksidan yang sering digunakan pada sediaan obat tetes mata yaitu natrium metabisulfit dan natrium sulfit dengan konsentrasi sampai 0,3%. Mengapa digunakan antioksidan? Karena zat tambahannya itu biasa mudah teroksidasi. Kemudian selanjutnya ada peningkatan viskositas. USP telah mengizinkan penambahan pengkelat viskositas untuk memperpanjang lama kontak mata kontak di dalam mata, kemudian dia sebagai absorpsi obat dan aktivitasnya. Kemudian selanjutnya ada zat tambahan surfaktan. Penambahan bahan surfaktan itu harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama itu dia juga sebagai antimikroba. Yang kedua itu menurunkan tegangan permukaan antara kornea dan obat. Selanjutnya itu ada proses pembuatan obat tetes mata. Yang pertama itu obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa yang mengandung salah satu bahan pengawet. Lalu dijernihkan dengan penyaringan. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu ditutup kedap dan kemudian disterilkan. Adapun persyaratan obat tetes mata. Syarat-syarat obat tetes mata yang pertama harus steril. Harus steril ini dalam artian obat tetes mata itu bebas dari pirogen. Kemudian yang kedua itu harus jernih. Jadi tidak ada kotoran di dalam tetes mata. Kemudian yang ketiga itu tonisitasnya sebaiknya sebanding dengan NaCl 0,9%. Kemudian pH-nya itu sebanding dengan air mata 4,4. Dan terakhir itu terhindar dari benda asing atau mikroorganisme yang bersifat patogen. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian obat tetes mata atau sediaan tetes mata. Keuntungannya itu tidak mengganggu penglihatan pada saat atau ketika digunakan. Kerugian obat tetes mata itu yang pertama, waktu kontaknya itu relatif singkat antara obat dengan permukaan yang terabsorpsi. Kemudian yang kedua itu bahan aktif obat itu atau zat aktif obat itu diakui buruk ketika larutan obat mata digunakan pada topikal. Selanjutnya itu ada contoh penyakit. Contoh penyakit yaitu glaukoma pada mata. Glaukoma merupakan penyakit kelainan mata yang dicirikan dengan rusaknya saraf optik yang berfungsi mengumpulkan pesan-pesan cahaya dari mata ke otak. Kerusakan saraf optik ini diakibatkan oleh kelebihan cairan humor di bagian bola mata. Kemudian ada cara mengatasi glaukoma. Secara medis, glaukoma dapat diatasi dengan pengobatan maupun dengan cara operasi. Tapi secara umum itu digunakan dulu pengobatan. Secara umum obat tersebut harus daya aktifnya itu harus menurunkan produksi atau laju produksi cairan yang terdapat di dalam bola mata. Biasanya itu diberikan vitamin atau mineral seperti vitamin B, C1, kromium, dan seng.
Cara penggunaan obat tetes mata pada orang dewasa. Yang pertama itu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian periksa ujung penetes agar memastikan ujung penetes itu tidak retak atau pecah. Kemudian yang ketiga itu ditegakkan kepala ke atas, kemudian tarik peluku mata ke bawah hingga membentuk kantung. Kemudian letakkan atau arahkan penetes obat ini ke dekat pelupu mata bagian bawah yang berbentuk kantung. Setelah itu teteskan hingga 1 tetes, kemudian pejamkan mata. Setelah itu hilangkan cairan sisa yang berada di mata menggunakan tisu bersih. Setelah itu jika menggunakan 1 kali tetes, tunggu paling cepat 5 menit, kemudian teteskan tetesan berikut. Cara penggunaan obat tetes mata pada anak-anak. Yang pertama itu dibaringkan anak, kemudian ditegakkan kepalanya ke atas, kemudian suruh anak pejamkan mata. Setelah itu teteskan obat tetes mata ke ujung mata dekat hidung. Setelah itu diteteskan sebanyak 1 kali. Jika lebih dari 1 kali, tunggu sampai 5 menit, kemudian diteteskan dengan tetesan berikutnya. Kemudian ada wadah untuk obat tetes mata. Biasanya wadah untuk larutan mata itu yang berukuran unit kecil, tidak pernah lebih besar dari 15 mili. Lebih kecil yang lebih disukai. Botol 7,5 mili ini lebih menyenangkan untuk penggunaan larutan mata. Setelah itu ada penggunaan wadah kecil itu untuk memperpendek waktu pengobatan yang akan dijaga oleh pasien dan untuk meminimalkan jumlah pemaparan kontaminasi mikroorganisme. Adapun jenis-jenis wadah untuk wadah injeksi plastik itu dia ada terbagi menjadi 2, yaitu termoplastik dan termosit. Kalau termoplastik dia itu bentuknya itu dapat berubah-ubah. Jika dipanaskan itu bisa bentuknya lunak atau lembek. Kemudian jika didinginkan itu bentuknya agak kaku atau kuat. Kemudian kalau termosit itu dia bahannya kaku dan tidak dapat dirubah bentuknya. Keuntungan dan kerugian dari wadah ini, yang pertama insert, kedap udara, tidak mudah terbakar, bentuknya tetap, kemudian mudah diisi, mudah disterilkan. Kerugiannya itu mudah pecah dan mudah retak, dan pengirimannya itu biasa agak berat. Jadi wadah untuk obat tetes mata ini menggunakan wadah dosis ganda karena cara penggunaannya itu dilakukan berulang kali dan sangat rentan terhadap pemaparan kontaminasi mikroorganisme. Jadi dia itu meminimalkan kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya itu ada contoh sediaan obat tetes mata. Yang pertama itu obat tetes mata golongan antiseptik dan anti-infeksi. Golongan obat tetes mata antiseptik dan anti-infeksi ini digunakan untuk gangguan pada mata yang infeksi karena atau yang disebabkan oleh mikroba. Masuknya benda asing ke dalam kornea mata dan kornea yang terluka atau ulkus. Dapat digunakan menggunakan obat tetes mata golongan anti-infeksi dan antiseptik.
Kemudian yang kedua itu ada golongan obat tetes mata golongan kortikosteroid. Golongan obat tetes mata kortikosteroid ini meliputi digunakan secara lokal dan sistemik seperti tetes mata dan salep mata. Kemudian yang ketiga itu ada obat tetes golongan midriatik. Jadi obat tetes golongan midriatik ini digunakan untuk memperlebar pupil mata. Biasanya digunakan ini untuk pemeriksaan mata untuk melihat mata yang lebih detail di dalam mata atau memperlihat bola mata yang lebih detail. Maka sebelum periksa digunakan obat tetes mata golongan midriatik. Kemudian yang keempat itu golongan obat tetes mata miotik dan glukoma. Glukoma ini merupakan kelainan pada mata yang dicirikan rusaknya saraf optik. Kemudian glukoma ini terbagi menjadi dua kelompok. Bentuk glukoma terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu glukoma sudut terbuka. Jadi penyakit ini yang sangat progresif. Kemudian yang kedua itu ada glukoma sudut tertutup. Penyakit ini yang sangat cepat terjadi. Kemudian yang untuk golongan miotik itu adalah obat yang digunakan pada saat gangguan kontriksi atau memperkecil pupil mata. Selanjutnya itu ada penyimpanan obat tetes mata. Obat tetes mata disimpan dalam wadah tamper eviden kompatibilitas dari komponen bahan karet dan plastik. Sebelum digunakan harus dicek terlebih dahulu. Kemudian ada evaluasi sediaan. Yang pertama itu sterilitas. Jadi sterilitas ini sama halnya dengan persyaratan harus steril. Jadi terhindar dari pirogen atau mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu kejernihan. Jadi kejernihan ini digunakan alat untuk mengukur apakah ada kotoran di dalam sediaan atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada volume. Volume ini dia lebih kurang dari wadah yang ditentukan. Mengapa? Karena jika volumenya terlalu full, maka sediaan ini mudah tumpah dan pada saat distribusi itu wadahnya mudah pecah atau meledak. Kemudian ada stabilitas bahan aktif. Stabilitas bahan aktif ini harus stabil pada saat penyimpanan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.